siang pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Siang hari ini saya Sri Ulfa akan menemani Anda dalam program Capil Menyapa. Dan saja saya saat ini sudah bersama dengan dua narasumber saya di studio, Bapak Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Bapak Dr. Ades Andi Darmawan Panuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga bersama Bapak Sekretaris Disduk Capil Bone. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Ya, jadi kebersamaan kita di Capil Menyapa untuk edisi hari Jumat 16 Oktober 2020 kali ini pendengar akan berlangsung selama kurang lebih 45 menit ke depan. Dan dalam kebersamaan kita kurang lebih 45 menit ke depan ini akan membahas seputar masalah administrasi kependudukan. Dan untuk Anda nanti yang ingin bertanya atau punya keluhan seputar administrasi kependudukan, nanti kami akan buka layanan partisipasi untuk Anda. Baik, langsung saja Pak Kadis, kita ke fokus dari pembahasan kita hari ini seputar administrasi kependudukan. Pertama-tama apa nih yang ingin Bapak sampaikan dulu? Oke Pak. Terima kasih Dea Ulfa yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu para pendengar RRI Bone dimanapun berada pada frekuensi 91 FM, dan khusus kepada semua warga atau penduduk Kabupaten Bone. Kami akan menyampaikan terkait dengan semua proses pelayanan administrasi kependudukan yang kami lakukan di Disduk Capil, dan kita kemas dalam Disduk Capil Menyapa Masyarakat. Masyarakat bertanya, Dinas Kependudukan menjawab. Nah, terkait dengan pelayanan kami di Disduk Capil, semua jenis pelayanan dokumen kependudukan pada kondisi pandemik, karena masih suasana pandemik DPIA sekarang ini, kita dalam melakukan pelayanan itu pertama kita pertegas dan perketat pelayanan dengan menerapkan pola protokol kesehatan, yaitu memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada semua masyarakat yang berinteraksi dengan Disduk Capil untuk mematuhi hal itu demi keselamatan dan kesehatan kita bersama. Kedua, terkait dengan tentunya adanya dengan kondisi sekarang ini, kita melakukan perubahan pelayanan yang tadinya adalah manual, maksudnya kita merubah sekarang ini menjadi daring atau online. Tentu dalam pelaksanaan penerapan online ini banyak keluhan, ya, banyak tentu kendala-kendala. Nah, inilah yang kami mau sampaikan, antara lain hampir setiap hari masyarakat menyampaikan ke kami akan adanya kendala-kendala dalam melakukan permohonan untuk dengan sistem online ini. Pertama, saya menyampaikan kepada semua masyarakat Kabupaten Bone untuk pelayanan daring ini, tolong dibuka di website Capil Kabupaten Bone, yaitu Capil Bone, capil.bone.go.id. Nah, itu di situ bisa dilihat semua apa-apa yang menjadi persyaratan dan prosedur untuk pengurusan dokumen dengan sistem online. Selanjutnya dikirim, ya, setelah itu dikirim melalui hotline Capil di nomor 081 141 23344 dalam bentuk PDF. Nah, ini kami mohonkan dalam bentuk PDF. Nah, dan ini tolong dalam hal pengiriman dokumen ini jangan lewat waktu pukul 8 sampai jam 12
siang setiap hari kerja. Iya. Nah, tentu pertanyaannya, kenapa singkat sekali dari jam 8 sampai jam 12? Karena dengan limit waktu yang jam 8 sampai jam 12 itu pun kita masih lakukan pelayanan itu, kegiatan itu sampai jam 10 malam. Nah, kalau kami menerima berkas sampai jam 4 sore, ya pasti ini mungkin sampai dini hari. Nah, terkait dengan beban kerja, kami membuat jadwal untuk yang bisa kami selesaikan berdasarkan beban kerja itu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, itu penjelasan saya terkait dengan itu. Selanjutnya lagi, ada beberapa juga pemohon, ya, masyarakat kita dalam melakukan permohonan untuk pelayanan biasanya 2-3 kali tidak bisa masuk, atau istilahnya tidak bisa terakomodir di Disdukcapil. Nah, kalau terjadi seperti itu, ya kami persilakan untuk datang di Capil dengan membawa berkas yang telah dimiliki, maksudnya dipersiapkan untuk permohonan dokumen itu, apakah KK, apakah KTP, apakah akte-akte, surat pita dan keterangan lain-lainnya. Silakan bawa ke Capil, dan karena kita di sana tetap melakukan pelayanan manual, antara lain pelayanan perekaman KTP setiap hari kerja elektrik ini. Kedua adalah yang bermasalah datanya, yaitu pengaduan, loket pengaduan yang ada bermasalah dengan dokumennya. Kemudian yang ketiga ini yang sudah mendaftar online tidak bisa tembus-tembus, ya, tidak bisa masuk, tidak terakomodir, itu silakan dibawa ke Capil untuk kita proses dengan sistem manual, dengan tetap, ya itu tadi deh, kita harus konsisten dan disiplin dengan protokol kesehatan. Selanjutnya lagi, kalau sekiranya ada warga yang bermasalah dokumennya, yaitu kita kan setiap hari buka pelayanan pengaduan, ya, dan sebentar juga saya akan berikan nomor kontak yang mungkin warga bisa gunakan atau bisa hubungi apabila ada pelayanan-pelayanan yang dilakukan atau yang didapatkan dari Disdukcapil secara keseluruhan, yang mungkin merasa dipersulit, merasa berbelit-belit dan lain-lainnya, termasuk ini yang saya ingatkan bahwa semua pelayanan dokumen kependudukan di Disdukcapil itu tidak dipungut biaya, gratis semua. Nah, kalau ada yang meminta bayaran, saya mohon bantuannya untuk kita bantu kami, kalau perlu kita proses hukum. Ini yang saya mohonkan untuk jangan terjadi lagi praktek seperti itu. Jadi saya himbau, saya mohonkan kepada semua masyarakat yang punya data atau diperlakukan atau melakukan proses transaksi ini, mari kita sama-sama proses hukum. Ini karena itu pungli, itu deh, pidana itu. Nah, ada juga yang kami mohon ini, kalau ini dilakukan, ini kan menghindari calo, maksudnya calo itu tidak lagi punya kesempatan untuk punya peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa merugikan masyarakat. Jadi saya juga himbau kepada masyarakat ini jangan menggunakan jasa calo. Lebih baik Anda langsung, yang bersangkutan langsung ke Capil, atau nanti kita gunakan semua kontak-kontak untuk menanyakan atau bagaimana proses pelayanan yang sebenarnya yang dilakukan di Disdukcapil. Tapi sayangnya yang terlihat di sini Pak, masyarakat justru lebih suka begitu dengan jasa calo ini, karena memang mengiming-imingi berkasnya cepat selesai, kemudian kita tidak butuh waktu untuk datang ke kantor Capil atau mendaftar secara daring begitu. Pokoknya intinya kita terima beres begitu Pak. Ini tidak boleh. Ini saya terus terang, kalau itu saya dapatkan, saya akan proses. Maksudnya saya akan cegah itu. Dan ini yang saya harapkan sekali, Devia, di masyarakat kita,
hentikan itu mau menggunakan jasa calo yang biasanya mengambil kesempatan dan pihak lain yang dirugikan. Kenapa? Tidak tertutup kemungkinan mungkin ada calon nanti juga gagal dalam mengurus dokumennya yang dia uruskan. Nah, kalau terjadi begitu, yang jadi sasaran semua yang tidak positifnya itu capil semua yang kena. Nah, itu yang padahal yang melakukan kan bukan kami yang dicapil, tapi saya tidak menjamin siapa-siapa DPA itu dicapil bahwa mereka itu tidak melakukan hal-hal yang yang keliru. Saya sendiri saya tidak menjamin diri saya, tapi kalau itu terjadi, mari bantu kami lapor. Jangankan teman saya, mulai Pak Kadisnya, kalau Pak Kadis melakukan itu yang kita proses. Ini yang saya sangat harapkan. Kenapa? Kalau warga tidak mau mendukung sepenuhnya capil ini susah. Tapi kalau masyarakat mau membantu kami memperbaiki semua, ya kalau masyarakat tidak mau menggunakan jasa calo lagi kan enak. Nah, kalau ada yang bermain-main lagi, tinggal sebut nama siapa oknumnya di capil yang melakukan pelayanan di luar prosedur atau yang melakukan pelayanan yang mungkin mempersulit warga atau mengambil kesempatan di dalam proses pelayanan itu. Ini yang kami sangat harapkan dan saya terbuka, karena saya terbuka begini. Kalau ada yang didapatkan seperti itu, pertama silakan laporkan sesuai dengan mekanisme atau norma hukum, prosedur hukum. Bisa langsung ke kepolisian, tentunya membawa data yang lengkap, siapa yang menerima, kalau itu pungli, siapa yang menerima, siapa yang memberi, dan berapa besarnya. Kedua, bisa juga menyampaikan langsung ke kami, saya ini selaku penanggung jawab di Distrik Capil, bahwa ini terjadi seperti ini oknumnya, ya kita akan tindak lanjuti bersama. Jadi kami membuka di mana saja masyarakat, termasuk mungkin mau mengangkat di medsos, silahkan, tapi jangan didiamkan. Kalau diangkat di medsos baru diam kan tidak menyelesaikan masalah, tapi kalau diangkat di medsos baru bawa ke capil, ke Kadis, nih Pak Kadis, ya saya angkat di medsos seperti ini datanya, ya kita proses. Tapi ada juga yang saya lihat selama ini terkadang begitu komentarnya di medsos, setelah kami ajak untuk mana datanya atau kami undang untuk datang di capil, tidak ada yang datang. Atau sekalian kalau ada terjadi seperti itu, panggil kami dari capil untuk dialog publik. Mau di RRI, mari. Mau di radio swasta yang lain, mau di tempat-tempat umum di mana. Apakah dia mau di kafe, apakah istilahnya itu di warung kopi, saya dipanggil di situ untuk konfrontir, itu saya siap untuk ya, baik Pak. Dan ini mengenai pelayanan administrasi kependudukan secara daring ini Pak, apakah sejauh ini sudah berjalan baik atau efektif begitu Pak? Ya, kalau itu namanya pelayanan itu pasti ada kendala ya, tapi selama ini alhamdulillah semua bisa teratasi dan terkendali. Kenapa saya katakan teratasi dan terkendali? Karena selama ini lancar-lancar masuk, malah kami kewalahan menerima permohonan yang masuk itu sampai saya membatasi limit waktu untuk penerimaan berkas. Karena kapan tidak, kami tidak akan bisa menyelesaikan permohonan setiap hari berjalan itu sampai jam kerja selesai. Nah, itulah tadi, karena tentu kami berusaha yang terbaik ya, sesuai kemampuan dan apa yang kami miliki di sana. Tapi tidak tertutup itu banyak yang terkendala, bermohon tidak masuk-masuk. Nah, itu kami solusikan. Kami solusikan, silahkan. Kalau sudah 2-3 kali tidak bisa terakomodir di pelayanan online, saya bawa hard copy-nya ke capil, kita proses dengan pelayanan manual. Lalu, itu bagaimana dengan daerah-daerah yang kesulitan begitu Pak untuk mengakses internet? Apakah boleh mereka langsung datang ke loket di Distrik Capil? Oh ya,
Kalau yang sulit mengakses, tapi kita ini hampir DPA ini 27 kecamatan Iya. semuanya bisa terjangkau dijangkau dengan akses internet. Iya. Itu ya, kalau masyarakat terkendala di tempatnya, ini kan bisa minta bantuan melalui aparat desa. Oke. Aparat desa di masing-masing desa di mana dia berada. Memang mungkin masih ada 1-2 desa yang sama sekali jaringan tidak ada, tapi apabila bergeser di satu tempat desa mungkin itu sudah bisa. Dan kalau untuk perangkat di masyarakat, saya rasa hampir semua desa itu, hampir masyarakatnya memiliki semua Android. Iya. Android. Jadi kalau menyangkut perangkat, saya rasa dengan jaringan untuk wilayah Kabupaten Bone memungkinkan untuk pelayanan online itu. Dan yang paling saya suka ini dalam online, karena jelas semua siapa yang bermohon, siapa yang proses. Jadi kalau ada manipulasi data di dalamnya, sangat mudah kita deteksi ketimbang yang manual. Oh begitu Pak Iya, ya. Jadi iya. lebih efektif yang daring mungkin Pak ya. Betul. Cuma ini warga sebagian masih ada yang kelihatan enggan melakukan itu, mungkin karena faktor ya Karena tidak mungkin menguasai, karena, ya, iya, tidak gaptek menguasai mungkin, Pak ya. termasuk hampir Pak Kadis seperti itu Pak. Nah ini yang, tapi itulah selalu saya katakan, jadikan kekurangan itu seni di dalam melakukan pelayanan untuk dicapil, dan jadikan seni bagi warga yang mau dilayani. Ya, jangan menjadikan itu suatu persoalan, karena apa? Kalau dia komunikasikan dengan kami di Capil, pasti ada solusi yang saya berikan. Oke. Itu. Baik. Ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin berkonsultasi langsung bersama narasumber saya saat ini di studio, ada Pak Sekretaris, ada juga Pak Kadis Disduk Capil ya. Silakan telepon kami di 04812143 kali, atau bisa juga di 082348440991. Baik Pak, langsung saja, ini sudah Ya. ada penelpon yang ingin bergabung. Ya, silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Baik, Pak Mansur di Kacimpang, tolong dikecilkan dulu volume radionya. Oke, baik. Baik, Pak Mansur, silakan langsung dengan Pak Kadis dan juga Pak Sekretaris saat ini sudah ada di studio. Apa yang ingin Pak Mansur tanyakan? Siap. Ya. 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 Oh, ya, 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 oke. Iya, 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 iya. Iya. Siap, ya, oke. Iya, Oke, baik, Siap. baik. siap. Hanya itu Pak Mansur? Iya, Oke, makasih. baik. Terima kasih Pak Mansur. Iya, jadi pertanyaan Pak Mansur tadi seputar praktik percaloan dan juga seputar protokol Ya. kesehatan Pak ya. Oke. Oke, baik. Langsung akan dijawab Terima oleh Pak kasih. Kadis. Jadi nanti Pak Sekretaris tambahkan kalau Iya. ada yang perlu atau kurang. Pak Mansur di Kacimpa yang saya hormati dan saya banggakan terkait dengan pertanyaan Bapak, yaitu kalau sekiranya ada warga yang mau minta tolong, pada prinsipnya kami tidak melarang. Iya. Yang saya tidak mau ada percaloan di dalam pelayanan Iya, itu. iya. Umpamanya diambil keuntungan yang berlebihan, atau keuntungan baru dinas capil yang dia Mengatasnamakan. mengatasnamakan. Nah, itu jadi kalau ada yang warga, kerabat, keluarga yang diminta bantuannya untuk menguruskan dokumennya di capil, tidak ada masalah buat saya. Yang kami tidak inginkan, jangan nanti ini yang yang mengambilkan ini meminta uang seberapa banyak baru mengatasnamakan capil. Iya. Nah, ini tidak boleh. Tapi kalau
yang punya dokumen meminta bantuan siapapun orangnya atau kepada siapa dia berikan ongkos untuk transport itu kan saya rasa sah-sah saja dan saya tidak campuri di situ. Jadi begitu Pak Mansur, untuk khusus untuk siapa yang kita minta bantuan terkait dengan apa tadi tempat cuci tangan. Nah, untuk dicapil kan, untuk dicapil itu kita sudah siapkan 2 tempat cuci tangan di loket 1 dan loket 2. Itu lengkap dengan sabunnya, kemudian airnya yang mengalir, jadi bukan yang istilahnya ya. Jadi itu betul keran airnya mengalir, jadi saya rasa sudah standar itu. Kemudian setelah itu kita di dalam beraktivitas berkomunikasi di Capil itu ada memang teman yang kami siapkan itu dalam bentuk tugas piket yang mengatur semua itu pelayanan di Capil, baik mengatur jarak dan membuat antri memperlakukan antri yang sangat apa ya, saya terkadang ada yang mengatakan saya terlalu ketat ya, tapi mungkin lebih baik saya dianggap ketat daripada melonggarkan, akhirnya yang korban ya masyarakat. Dan memang protokol kesehatan di Capil saya lihat sudah cukup ketat dengan ada pengukuran suhu, harus mengenakan masker, jaga jarak, apalagi tempat cuci tangan. Jadi mulai masuk dari pekarangan Capil itu yang bagian parkir itu sudah menyampaikan yang masih itu tolong Pak cuci tangan. Begitu juga teman yang piket, jadi piket itu ada yang di loket 1, loket 2, ada yang piket di depan, ada yang di dalam. Jadi termasuk itu tidak ada yang masuk luput dari pemeriksaan suhu. Nah itu ada juga yang mengeluhkan seperti itu. Jadi saya atas nama Kadis di sana penanggung jawab Capil mohon maaf bahwa itu kami lakukan semua seperti itu demi untuk kepentingan bersama dan keselamatan masyarakat itu sendiri yang mau dilayani di Capil. Karena nanti kami lagi tidak ketat, dianggap lagi lalai, akhirnya masalah lagi. Jadi seperti itu. Jadi itulah Pak Mansur, tolong disampaikan keluarga semua, disampaikan, dan saya melalui kesempatan ini menyampaikan kepada semua warga Kabupaten Bone yang ke Capil untuk minta pelayanan, kami mohon dimaklumi dan diterima, tapi sekiranya ada yang berlebihan keluar dari yang normatif atau berlebihan bisa disampaikan ke kami langsung atas perlakuannya yang mungkin tidak wajar. Kita pindah ke penelpon selanjutnya. Silakan. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Baik, Bapak Upi di Lapri. Silakan langsung dengan Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Upi. Silakan. Ya. Surat nikah. Iya. 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 Ya, betul. Ya. Oh, sudah cerai. Akte kelahiran. Oke. Ya. Oke. Sudah cerai lagi. Oke. Oke. Baik. Masih ada? Ya.
Ya. Kia. Kianya ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Upi, Bapak Ya. Upi de Lapri ya. Ya. Baik, langsung saja Pak Kadis. Ini Ya, pertanyaannya seputar akta saya kelahiran tadi. berikan dulu bagian Pak Sekretaris, Oke, nanti baik. saya tambah lagi supaya Silakan ya. Bapak Sekretaris. Terima Bapak kasih Kadis, ya. Pak Upi di Lapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sehubungan dengan permasalahan ini, pertama yaitu masalah ada orang yang istilahnya perkawinannya di bawah tangan, dalam hal ini nikah siri. Iya. Tetapi setelah itu tidak lama kemudian bercerai dengan istrinya. Permasalahannya bagaimana cara pengurusan akte kelahiran anaknya. Jadi untuk ini Pak Upi, tetap akte kelahiran bisa diurus, nama orang tua bisa muncul di situ bapaknya walaupun bercerai, tetapi dengan melampirkan keterangan pertanggungjawaban suami istri SPTJM. STPJM, Ya. sehingga nama bapaknya bisa muncul di akte kelahiran anaknya. Kalau umpamanya ini tidak, akte kelahirannya tetap nama ibu muncul. Itu. Persyaratannya tadi itu Pak Upi, istilahnya kartu keluarganya harus dilampirkan yang bersangkutan setelah ada nama anaknya dalam kartu keluarga. Kemudian STPJM harus tetap diikutkan untuk mengikutkan nama bapaknya di akte kelahiran. Namun istilahnya di akte kelahiran nanti itu ada catatan bahwa yang bersangkutan pernikahannya nikah di bawah tangan, tidak tercatat karena tidak memiliki buku nikah yang dicatatkan di Departemen Agama, dalam hal ini KUA kecamatan. Untuk selanjutnya masalah kartu Kia, ada dua anaknya ini, keponakannya Pak Upi ini. Ada yang satu sudah keluar yang masih di bawah umur 5 tahun, yang satunya sekolah belum keluar. Yang saya mau pertanyakan di sini Pak Upi, karena usia yang anak yang susah sekolah ini apa usia sudah menghampir 17 tahun atau belum? Atau kalau masih usia SD, insya Allah kita akan uruskan yang bersangkutan, melampirkan saja buku kartu keluarga orang tuanya dengan akte kelahiran anak tersebut. Karena sudah di atas usia 5 tahun, harus melampirkan foto ukuran 2x3 berwarna. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan Pak Upi. Assalamualaikum Ya, saya warahmatullahi ada wabarakatuh. pertanyaan ini Pak mengenai STPJM tadi. Ini untuk mendapatkan STPJM ini kita mendapatkannya di mana? Di kantor desa? lurah. Di kantor Iya, lurah di Pak ya. desa atau lurah, Oke, iya. baik. Terima kasih Pak. Ya, dan mungkin ada tambahan dari Untuk Pak sementara Kadis? itu nanti sebentar lagi saya. Oke, baik. Ya. Ya, dan untuk Anda pendengar yang juga ingin gabung di siang ini dalam program Capil Menyapa, kami masih tunggu partisipasi Anda melalui telepon kami di 04812143 kali, atau bisa juga di 082348440991. Ya, saya ke permasalahan akta Siap. kelahiran tadi ini Pak, yang nikah orang tuanya itu di bawah tangan berarti otomatis tidak terdaftar. Iya. Tercatat. Apakah bisa mereka memiliki kartu keluarga sedangkan buku, salah satu syarat Pak ya untuk menerbitkan kakak ini adalah buku nikah? Iya, bagaimana Pak? Terkait Silakan. dengan pasangan yang mengaku suami istri, Iya. tapi tidak tercatatkan di KUA, itu bisa diterbitkan kakaknya dengan menggunakan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak yang dibuat oleh yang bersangkutan. Dengan kita dia minta itu dibubuhi dengan materai 6.000. Itulah yang menjadi dasar untuk kita masukkan dalam satu kakak, menunjukkan dia suami istri, tapi tetap di dalam format pengisian kakaknya itu terisi bahwa perkawinannya tidak tercatat. Itu deh satu. Kedua, solusi ini untuk yang seperti itu, inilah yang dimohonkan untuk diisbat nikahkan di pengadilan agama. Dengan dasar itu, untuk resminya mendapatkan pencatatan dan resmi dari
KUA, dalam hal ini Kementerian Agama, ini pasangan suami istri seperti ini yang kawin siri ini diharapkan untuk mendaftar untuk isbat nikah di pengadilan agama. Nah, pengadilan agama setiap tahun punya program isbat nikah yang diprogramkan oleh PA Pengadilan Agama, yang kita ikut mendukungnya itu adalah KUA, dalam hal ini Kementerian Agama dengan Dinas Kependudukan. Nah, ini terpadu setiap tahun. Ini sementara berjalan, kemarin kita di Kecamatan Dua Bocoy. Jadi melalui RRI ini kami menyampaikan kepada semua warga masyarakat Kabupaten Bone yang status pernikahannya seperti itu, saya minta untuk segera mendaftarkan diri untuk isbat nikah, untuk legalnya semua dokumen yang diharapkan, karena ini pada akhirnya nanti di akte anaknya akan berdampak seperti itu. Tetap mungkin dia menggunakan SPTCM, tapi di situ tetap tertulis perkawinannya tidak tercatat. Nah, ini dan ini perlu, dan saya sudah sampaikan kepada semua teman-teman yang ada di tingkat desa kelurahan untuk diarahkan warganya seperti ini. Adapun untuk isbat nikah ini, ya tentu ada yang bertanya, lupa bagaimana prosedurnya. Silakan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki, dengan dasar itu dibawa di pengadilan agama untuk dicatatkan atau dimohonkan untuk isbat nikah, dan di PA itu sudah jelas semua di situ akan diberikan pelayanan dan pendampingan yang semestinya. Jadi tidak usah ragu warga ini. Tapi masih banyak sedia warga dia sudah paham itu tapi enggan. Nah, yang biasanya juga terjadi di Ulfa di masyarakat kita, nanti dia urus seperti itu semua apabila mendesak dia gunakan atau dibutuhkan atau menjadi persyaratan salah satu pengurusannya di lembaga manapun dia. Dan pada akhirnya biasanya kalau sudah seperti itu, itulah yang biasanya oleh oknum biasa dimanfaatkan oleh orang, maksudnya mohon maaf kalau saya katakan calo, ini yang biasa dimanfaatkan. Dan pada akhirnya oknum itu yang memanfaatkan, yang kena semua kami semua. Tapi saya juga tidak mengatakan bahwa siapa tahu memang ada jaringannya seperti itu. Tapi ini yang kami mohonkan melalui RRI ini, kami sampaikan jangan diamkan. Kalau seperti ada terjadi seperti itu, laporkan untuk perbaikan. Kenapa? Ya kan tidak mungkin pihak ini bisa terjadi semacam pungli kalau kedua belah pihak yang mau memberi dengan menerima tidak ada kesepakatan. Nah ini. Jadi kalau umpamanya taruhlah Dinas Kependudukan satu pihak yang mau menerima, kalau yang mau memberi tidak ada, dia mau kami dicapil di bawah apa? Nah itu yang kami harapkan, masyarakat yang jangan ada di benaknya itu bahwa saya mau dibantu diurus memberi. Kalau sekiranya dia merasakan pelayanannya itu ada yang merasa mempersulit, ada yang macam-macam di Dinas Kependudukan, datang langsung sama Pak Kadis, sampaikan ini loh namanya orangnya. Kan dicapil itu wajib menggunakan atribut itu nama yang bersangkutan. Jadi kalau ada orangnya capil, baik itu tenaga sukarela maupun PNS yang tidak menggunakan atribut nama dan ini, silakan tegur atau sampaikan saya tegur langsung, karena itu menjadi penilaian juga di Distrik Capil yang tidak menggunakan. Saya ini kan pakai semua ini nama, jadi mudah. Apalagi kalau mau dicatat namanya tutupi gampang, masuk saja di Pak Kadis, ada namanya ini kan di loket itu ada CCTV deh. Kami punya CCTV beberapa titik di semua ruang-ruang pelayanan. Loket 1, 2 itu jadi bisa kalau umpama masuk di Pak Kadis ada ini, umpamanya dia tutupi namanya tidak masuk di saya, kita lihat buka di CCTV, oh itu ketahuan itu. Jadi tidak usah ada keraguan seperti itu, dan saya lah orangnya yang selalu
berterima kasih kalau ada yang menunjukkan kekurangan di dalam pelayanan kami. Kenapa? Sesungguhnya yang menunjukkan pelayanan yang kurang-kurang itu mau melihat kita baik. Jangan apa ya? Jangan berprasangka lagi. Ya. Baik. Dan ini waktu kita tersisa 5 menit lagi, Pak ya. Iya, ada closing statement dari Pak Kadis atau Pak Sekretaris nih. Sedikit tambahan deh. Iya, silakan Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sehubungan tadi dengan akte kelahiran, dalam penerbitan ada 4 jenis akte yang bisa diterbitkan masalah status yang ada dalam akte kelahiran. Yang pertama adalah akte kelahiran yang sah, ada buku nikahnya, terbit di situ nama ayah dan ibu kali tercatat. Yang kedua, akte kelahiran yang diterbitkan tidak memiliki buku nikah, diktumnya di situ istilahnya muncul nama ibu dan ayah dengan catatan perkawinan tidak tercatat. Akte kelahiran yang diterbitkan hanya nama ibu, dan akte kelahiran tidak ada sama sekali yang anak yang tidak ditahu asal usulnya. Jadi ada 4 jenis dari ini. Jenis akte kelahiran yang diterbitkan berdasarkan hukum administrasi kependudukan. Demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akte kelahiran yang tidak punya nama sama sekali itu berarti tidak ditahu asal usulnya itu anak. Jadi mungkin anak yang dipungut. Seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya silakan dikontak. Jadi ini saya kasih nomor pengaduan khusus. Capil, silakan kalau ada yang minta pelayanan di Capil, ada yang mempersulit, ada yang macam-macam, dikontak di nomor 081 355 353 719. Itu nomor kontak HP yang saya pegang, Bu Ulfa. Jadi semua yang kontak di situ langsung komunikasinya dengan saya sebagai penanggung jawab di Distrik Capil. Silakan komunikasikan di situ siapapun, termasuk Pak Kadis kalau memang Pak Kadis melakukan seperti itu. Baik. Selanjutnya jadi melalui kesempatan ini, pertama saya melalui RRI di frekuensi 91 FM ini, saya menyampaikan kepada semua warga Kabupaten Bone dalam hal pengurusan dokumen kependudukan, tolong sesegera mungkin untuk melakukan pengurusan dokumennya. Jangan nanti mendesak mau digunakan baru diurus. Kedua, jangan mudah melakukan perubahan-perubahan data yang tidak mendasar, karena itu bisa terjadi kalau berubah data yang tidak memenuhi persyaratan. Itu bisa namanya pemalsuan identitas, itu bisa pidana, Ibu Ulfa itu. Nah, rata-rata masyarakat suka merubah seperti itu. Mungkin karena mereka menyepelekan, mungkin memang tidak tahu, Pak ya. Nah, kalau sudah saya sampaikan melalui RRI ini, ya mungkin sangat-sangat sudah kecil kemungkinannya mereka atau beliau-beliau warga kita di Bone ini tidak mengetahui. Jadi jangan segan-segan untuk menyampaikan ke kami, karena saya jujur saja terbuka, Dewa. Saya kan digaji dari uang masyarakat untuk melayani mereka di bidang kependudukan. Ya, jadi ini konsekuensinya, saya harus apapun adanya saya harus siap menerima itu. Tapi ini hanya saya mengingatkan kepada seluruh warga masyarakat di Bone, khusus untuk yang belum melakukan perekaman, karena ada yang sudah usia 17 tahun itu belum melakukan perekaman, berarti itu biasa tidak aktif itu datanya di Capil. Nah, jadi jangan heran kalau mau digunakan di tempat lain datanya dia belum merekam, itu datanya tidak aktif. Terjadi seperti itu. Nah, melalui kesempatan ini kami tiap hari kerja melakukan pelayanan perekaman di Dinas Kependudukan. Cukup dengan membawa fotokopi KK clear, kita layani. Ini selama ini kan kita buka pelayanan perekaman di 27 kecamatan. Ada beberapa kecamatan terjadi gangguan peralatan, ada juga kecamatan yang dilakukan perbaikan rehab total kantor camat. Jadi untuk sementara dihentikan untuk pelayanan itu. Yang terakhir dari kami DEUFA, saya atas nama dinas dan pribadi menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua masyarakat, dan teristimewa khusus untuk RRI. Kami diberikan
waktu, kesempatan untuk memanfaatkan RRI untuk bersilaturahim kepada semua warga masyarakat kita, dan mudah-mudahan silaturahim ini oleh Allah Subhanahu wa taala diterima sebagai amal ibadah untuk kita semua. Dan pada akhirnya sekali lagi dari kami dari Capil kepada khusus jajaran RRI, mungkin minggu depan lagi saya akan minta waktu. Insyaallah. Kalau bisa, kalau forum tiap minggu itu ada forum daerah ya, apa itu, ada yang kosong, kami dipanggil untuk mengisi untuk itu. Jadi kapan saja siap. Tapi paling tidak mungkin minggu depan saya bermohon lagi, mohon waktu seperti ini untuk bersilaturahim dengan masyarakat kita. Karena ini lebih efektif, lebih cepat, lebih semua bisa mendengarkan, walaupun penduduk Bone tidak tinggal di Bone, kalau dia buka RRI pasti dia dengar apa yang saya sampaikan. Itulah yang saya bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang tak terhingga, dan mohon maaf apabila di dalam silaturahmi ada yang kurang berkenan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan terima kasih ya untuk Pak Upi, juga Pak Mansur di Kacipang tadi yang sudah sempat bergabung. Semoga sudah terjawab begitu pertanyaannya. Dan saya sampaikan kembali pendengar, untuk Anda yang ingin menggunakan pendaftaran ya untuk dokumen kependudukan secara daring, silakan mengakses capil.bone.go.id, dan bisa juga menggunakan hotline di 0811412334, dan untuk pengaduan khusus di 081355353719. Ya, terima kasih untuk Pak Kadis dan juga Pak Sekretaris atas waktunya. Saya Sri Ulfa juga undur diri dari ruang dengar Anda, sekaligus menutup Capil Menyapa untuk edisi 16 Oktober 2020 dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.